Hampir 3 tahun setelah 4 mahasiswa Universitas Idaho dibunuh di rumah mereka dekat kampus, kita akhirnya melihat satu bukti yang membawa polisi kepada tersangka dan pria yang akhirnya mengaku melakukan pembunuhan mengerikan itu. Foto-foto sarung pisau kabar yang ditemukan di rumah di King Road itu telah dirilis bersama dengan bukti-bukti lain yang diuji oleh laboratorium forensik, dan kita mengetahui bahwa polisi sebenarnya sudah memiliki tersangka sejak awal. Kita juga mendengar pengemudi DoorDash memberitahu polisi apa yang dia lihat saat malam pembunuhan. Dia akan membuka jendela itu lagi dan aku akan melihatnya. Aku akan membahas semuanya. Saya Anjanette Levy, ini Crime Fix. Perlahan, kita mulai melihat bukti yang dikumpulkan penyidik tempat kejadian perkara dari 1122 King Road. Kita telah melihat foto-foto dari dalam rumah, mendokumentasikan tiap inci tempat kejadian perkara yang memperlihatkan tempat Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Santa Carnoto, dan Ethan Chapin ditikam hingga tewas setelah pukul 4 pagi pada 13 November 2022, sudah hampir 3 tahun dan dalam beberapa hal masih terasa sulit dipercaya. Satu bukti yang menjadi kunci untuk melacak tersangka adalah sarung pisau K-Bar. Dan sekarang kita melihat foto-foto sarung pisau itu yang menurut polisi ditemukan di samping kaki Maddie Mogan di tempat tidurnya. Polisi menyatakan hasil tes DNA dari usapan sarung pisau menunjukkan satu sumber DNA pria yang tidak cocok dengan siapapun di Combined DNA Index System, sistem indeks DNA gabungan. Combined DNA Index System adalah database FBI berisi penjahat yang telah teridentifikasi. Sampel DNA lalu dikirim ke laboratorium Outram di Texas untuk penelitian genealogi genetik guna mencocokkan nama dengan DNA itu. FBI atau CDI mengambil alih pekerjaan itu pada bulan Desember. Dan bertanggal 19 Desember, mereka memberikan nama Brian Koberger kepada polisi Moskow. Kembali ke sarungnya, laboratorium forensik menerima sarung itu pada 16 November. Foto memperlihatkan sarung dimasukkan ke kantong putih kertas coklat dan dilabeli pada 16 November. Sarung itu didokumentasikan di laboratorium forensik, lalu dibawa ke unit DNA sebagai pemberhentian pertama. Sebuah penggaris diletakkan di samping sarung itu untuk mendokumentasikan ukurannya sebagai acuan dalam foto bukti. Hal itu selalu dilakukan jika bukti didokumentasikan dengan benar. Area kancing sarung adalah bagian pertama yang diusap untuk sampel dan nanti sangat penting. Selain itu, bagian tepi pegangan pada sarung juga diusap untuk diambil sampelnya. Begitu juga dengan bagian tepi bilah pada sarung tersebut. Bagian belakang sarung juga diusap karena ada bagian dari sarung yang hasil tes awalnya positif mengandung darah atau tampak memiliki bercak darah di atasnya. Bercak-bercak itu sangat kecil. Pada hari yang sama, bukti jejak juga diambil dari bagian tali pada sarung tersebut. Sarung tersebut lalu dibawa ke unit sidik jari laten di laboratorium kejahatan, namun analis tidak menemukan sidik jari laten. Rantai pengawasan didokumentasikan dan sarung difoto lagi. Kita sekarang tahu itu laboratorium mendapat hasil DNA dari kancing sarung itu. Itu profil DNA laki-laki tunggal yang dimasuki ke Combined DNA Index System seperti yang udah saya sebut tadi. Juga ditemukan DNA lain di gagang sarung bagian belakang. Ada campuran DNA di bagian belakang gagang yang menurut laboratorium, Kaylee adalah kontributor utama dan Maddie adalah kontributor minor. Diasumsikan itu campuran DNA dua orang, DNA dan darah Kaylee serta Maddie di sarungnya sangat sedikit, hampir tak terlihat. Tapi dengarkan ini. Pada hari pertama penyelidikan, polisi Moskow sebenarnya sudah mengincar seorang tersangka. Kepala unit DNA di lab forensik menulis email pada stafnya. Sampai saat ini, sarung piece biak like Swiss-Tunir barang bukti smear. Beliau tidak memiliki bukti lain, itu yang kami diberitahu. Sekarang mereka jadi memiliki seorang tersangka. Mereka sedang menggigitinya untuk mendapatkan sampel DNA secara diam-diam. Dia memang memiliki WIC desainer upacara menentukan variabel. Puntung rokok sudah dikumpulkan dari orang ini. Tapi DNA tersangka tidak cocok dengan DNA sarung pisau. Itu jalan buntu. Dan para penyelidik kembali ke awal. Bahkan dengan DNA laki-laki sumber tunggal pada kancing sarung pisau itu, laboratorium forensik belum selesai memproses sarung tersebut. Dan pada tanggal 5 Desember 2022, para analis DNA mengambil sarung itu dan mengusap area yang sebelumnya belum pernah diusap. Kali ini sarung itu tampak berubah warna di beberapa bagian, kemungkinan di area yang sebelumnya sudah diusap. Kali ini di sini mereka mengusap area tempat lambang elang dan K-Bar United States Marine Corps.
Kemungkinan mereka mencoba melihat apakah ada lebih banyak DNA di bagian sarung itu. Di para analis sangat sibuk menangani kasus ini. Mereka menguji sejumlah barang lain, termasuk botol air mineral yang sudah penyok. Mereka juga mengambil sampel dan menguji satu kaleng bir Keystone Light. Kaleng bir ini mendapat banyak perhatian, bahkan udah diambil sampel dan diuji. Ransel Jansport hitam ditemukan di ruang tamu 1120 King Road. Beberapa bagian pada ransel tersebut diambil sampelnya dan diuji. Sarung tangan hitam yang ditemukan di luar rumah juga diambil sampelnya dan diuji. Pihak pembela kemudian akan menyebutkan sarung tangan ini karena terdapat profil DNA parsial dari seorang pria yang tidak dikenal. Setelah Brian Koberger ditangkap, para penyelidik membongkar mobilnya untuk mencari bukti DNA. Dia mengingat karpet, pedal rem, dan penutup jok mobil. Mereka berkinar meletik penutup jok mobil itu di bawah lampu ultraviolet, mencari noda yang mungkin mengandung bukti DNA. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka menguji sarung tangan laba-laba hitam, topi Dickies Beanie yang dia beli di Walmart, dan sarung tangan hitam lainnya. Tidak ditemukan DNA yang menghubungkannya dengan pembunuhan itu. Laboratorium juga mengambil potongan penutup kasur setelah ditemukan noda coklat kemerahan. So, Mas, sekali setelah ada DNA yang menghubungkan Brian Koberger dengan para korban yang ditemukan. Dan ingat pengemudi DoorDash yang mengantarkan makanan untuk sana malam itu, kita akan segera membahas wawancaranya dengan polisi. Jadi saya ingin menghadiri ini sisi Pranks yang telah mengikuti kasus ini dan yang sangat dekat sebab dia juga telah mempelajari dokumen-dokumen ini seperti dekat. Namanya Chris McDonald, The Animals Faith Ikrar di Interview Room di YouTube. Dia merupakan bagian dari Cold Case Foundation, pensiunan detektif kebanuhan. Dia punya banyak pengalaman dan bachelor. Jadi Chris, mari kita mulai dengan sarungnya. Menurut DKI, jika tanpa sarung tidak ada DNA, tidak ada penangkapan, tidak ada kasus. Jadi ini adalah barang bukti yang sangat penting. Jika menangani benda ini dengan sangat hati-hati, sangat teliti. Kita melihat semua foto, kita melihat semua dokumentasi tentang bagaimana mereka memproses sarung itu. Dan saya terkejut, saya kira akan ada lebih banyak bukti DNA korban, tapi ternyata hanya ada beberapa bercak. Kada sepit diketahui bias frame ditambah dengan profil DNA laki-laki sumber tunggal pada kancing yang mereka temukan. Saya tahu itu ditemukan tepat di sebelah kaki Madi, tapi maksud saya itu adalah bukti yang sangat kuat. Saya setuju, Anjanet. Maksud saya kalau kita melihat keseluruhan semuanya, kamu tahu sejak awal sarung itu sangat penting. Dan ketika kita sekarang membaca laporan laboratorium ini, itu ditangani. Sejujurnya saja, rantai pengawasannya dan semuanya sudah tepat sasaran. Maksud saya tidak ada kesalahan yang dibuat terkait dengan bagaimana sarung itu ditemukan, bagaimana sarung itu diproses, kamu tahu kapan itu diambil dan sebagainya. Dan kemudian dikirim ke laboratorium di mana mereka mendapatkan kecocokan DNA. Pada akhirnya adalah Brian Koberger. Iya, saya kami sangat memberi tentang telbel itu ada sisi punya semacam sarung tiruan di sini. Adalah bagaimana dia maksud saja mereka benar-benar tahu betapa pentingnya itu. Dan ada email pada tanggal 16 November, kamu tahu, 3 hari setelah pembunuhan itu, di mana Riley Nolan yang merupakan dia adalah kill unit DNA di Tarazi, dia bosnya. Dia memberitahu mereka bahwa ini adalah satu-satunya barang bukti yang mereka miliki. Ini ke dia, sarung itu adalah satu-satunya yang mereka punya. Jadi kas itu saja yang mereka ketahui pada saat itu. Maksudku, mereka belum punya esipatchnet. Saat itu Rodriguez belum menyadari pentingnya mobil putih yang laju kunci pergi. Mereka punya sarung itu. Jadi mereka benar-benar memeriksanya dengan sangat hati-hati. Yang beri grano tes secara presumtif pada sarung itu mengusap area tertentu yang menurut mereka, oke, kita mungkin bisa mendapatkan DNA dari bagian-bagian tertentu ini. Kemudian kita lihat email ini, Riley Nolan bilang mereka sudah punya tersangka. Itu mengejutkan karena ada di formulir pengajuan laboratorium yang tertulis tersangka dengan nama yang disamarkan. 16, mereka sudah punya tersangka dan mengikuti serta mencoba mengambil sampel DNA orang itu. Dan saya pikir mereka mengambil puntung rokok dari orang ini lalu mengirimkannya ke laboratorium, tapi ternyata itu tidak berhasil. Jadi, apa pendapatmu saat dia memberitahu tim, kita punya sarung pisau, barang bukti satu-satunya yang mereka miliki. Mereka tengah mengikuti pria itu. Ya, dan itu muncul pada tanggal 16 November, jadi mereka sudah 3 hari menjalani penyelidikan. Sekarang salah satu tantangan di mana para penyelidik mengalami, Anda tahu visi terowongan.
Just katakanlah, sudah untuk curang, istilah yang lebih sering. Ini faktanya adalah, Anda tahu, ini adalah kasus yang sangat terkenal. Dan sekarang Anda menambahkan ke dalam dinamika dari, Timor Tengah sangat terkenal sampai-sampai mereka belum pernah mengalami kasus pembunuhan dalam, Anda tahu, 7 tahun terakhir di dalam komunitas itu. Jadi apa yang sayangnya terjadi, saya percaya dalam penyelidikan khusus ini karena situasinya sangat dinamis, the mayor makin inspeksi pada satu teori tertentu, dan teori itu sendiri berarti mereka ingin melihat, tidak Anda tahu siapa yang cocok dengan teori tersebut. Oke, jadi awalnya ada 2 jalur yang berjalan ketika kejadian ini terjadi. Jalur pertama dia jelas adalah DNA pada Strong itu akan memberi kita banyak informasi. Mereka belum punya nama, mereka belum punya apa-apa saat itu, mereka hanya punya sarung ini yang dikirim ke laboratorium. Email itu dari teknisi laboratorium yang bilang baru saja melakukan pengarahan. Mereka sedang mengenai swearing pria. Mereka mengikuti siap pria ini dan mereka mencoba mendapatkan DNA. Jadi itu akan membantu kita ketika mereka mendapatkan DNA. Oke, dari orang ini. Dan kamu tahu mereka mengikutinya kemana-mana, mencoba mendapatkan, kamu tahu, apapun kamu tahu, sebuah cangkir sampah atau apapun seperti itu akan memiliki DNA-nya. Secara bersamaan mereka telah mengambil sidik jari dari pintu atau jendela di tempat tinggal tersebut, dan ada 2 kartu sidik jari, L5 dan L6. Mereka juga secara bersamaan mencoba mencocokkan 2 kartu sidik jari itu dengan sebuah nama. Dan sekarang inilah bagian sedihnya selain itu, saat semua ini terjadi ya seperti yang kamu bilang. Ada sebuah mobil putih yang juga berada di area itu, dan mereka tidak mengejar mobil putih itu secepat mereka mengejar DNA dan ilmu pengetahuan. Jadi mobil putih itu sekarang menjadi sesuatu yang tidak diketahui, padahal sebenarnya ternyata mobil itu ada tepat di depan mata mereka di kampus sebelah. Ya, saya yakin banyak orang bahkan bilang, kamu hanya berkomentar setelah kejadian, penilaian setelah kejadian memang lebih mudah. Tapi Pak, kamu juga tahu memang reverse-nya mereka seperti, kita sudah punya tersangka, jadi kita akan kejar dan cari orang ini. Tapi kamu juga harus melihat semua yang terjadi pada saat yang sama. Aku ingin tahu lebih banyak tentang siapa tersangka yang diduga ini, yang mereka pikir bisa melakukan hal ini. Oke, lalu kami tahu mereka mendapatkan sampel DNA secara diam-diam, puntung rokok mereka, dan aku yakin mereka langsung memeriksanya. Mereka menemukan DNA dari satu sumber di kancing itu dan menyadari DNA tersebut hanya berasal dari satu orang. Sepertinya karena itu sangat bersih. Dan mereka menyadari DNA itu tidak cocok. Jadi aku sekarang berpikir, ya Tuhan, sekarang kita kembali ke titik awal. Mereka come to DNA itu in our laboratorium. Mereka mulai membuat pohon keluarga. Mereka tidak mendapatkan kecocokan di combined DNA index system. Pekerjaan dimulai kalau mereka melakukan omnibus DNA lain. Maksudnya, aku tidak iri pada analis DNA dalam kasus ini karena mereka mengambil sampel dari botol air yang sudah hancur. Rumah itu seperti wadah percobaan. Mereka mengambil sampel dari sarung tangan di luar dan kaleng Keystone Light. Maksudku, ya ampun, bisa kamu bayangkan berapa lama analis DNA ini atau para analis itu akan bersaksi di persidangan? Ya, dan itu kembali lagi ke gagasan tentang kamu tahu pengalaman investigasi. Maksudku, aku tidak mau mengomentari ini setelah kejadian. Aku sudah menangani ratusan kasus pembunuhan dan banyak kasus pembunuhan yang sangat terkenal. Dan kau tahu, Max Ferenczi and Dean Roy can give them a team investigation bar besar. Jadi kamu belajar untuk mendelegasikan tugas. Menurut fans sudah pada saya, yang seharusnya mereka lakukan adalah menugaskan seseorang di setiap jalur ini. Kamu tahu, Joe, kamu akan mengejar DNA-nya, Bob, kamu akan mengurus sidik jarinya, Hank, kamu akan mengurus mobilnya. Kamu punya 3 atau lebih arah yang semuanya bergerak 100 mil per jam. Dan disitulah FBI masuk, karena FBI punya banyak sumber daya. Ya, dan FBI itu, kamu tahu, mereka benar-benar phone dalam mengetuk pintu dan berkata, kami dari FBI, kami ingin berbicara dengan Anda. Oke, begitulah cara mereka sampai ke Pennsylvania. Right? Dan ketika kita membaca laporan laboratorium ini sekarang, kita melihat bahwa mereka memiliki mangkuk sampah, atau setidaknya mereka punya beberapa sampah. Mereka mengambil DNA ayahnya dari kapas pembersih telinga. Dan itulah yang memulai IgG. Dan mereka melakukan analisis perbandingan. Dan berkata,
Ya, kita tidak bisa mengeliminasi orang ini sebagai ayah dari kemungkinan penyumbang pada barang nomor 1, yaitu sarung pisau. Jadi mereka sudah mendapatkannya. Tapi inilah masalahnya. Mereka baru mendapatkannya sekitar tanggal 30, 28, 29. Kamu tahu Desember. Ya, mereka masuk sebulan. Nah, sementara itu kamu punya mobil itu yang kamu tahu, Universitas Negeri Washington menemukannya. Mereka mengambil beberapa keputusan yang kamu tahu kita tidak akan mengetuk pintu itu yang bertentangan dengan tujuan memasang broadcast order list atau peringatan untuk mencari Honda putih. Oke, dan kemudian kamu menemukan Honda putih kamu tahu yang dicari setidaknya untuk diinterogasi. Kamu tahu siapapun yang mengendarai mobil itu jam 4 pagi. Kamu menemukan 1, oke? Dan omong-omong hanya ada 11 di daerah itu. Saya sudah dengar kamu tahu orang-orang bilang ya ada ribuan Honda putih. Ya memang ada. Oke, tapi hanya ada 11 di daerah itu. Oke, jadi disitulah FBI masuk. Kamu bilang, oke, kita punya 11 mobil. Ini registrasi untuk semuanya. Bicara dengan orang-orang ini, selesai cerita. Dan jika mereka melakukan itu, kita tidak tahu bukti apa yang dihancurkan oleh Bryan Kohberger saat dia berada di Washington State. Tepat di seberang perbatasan dari Idaho. Tentu, kita tahu sih, dia periksa mobil itu karena mereka pergi mengujinya. Mereka memeriksa banyak barang dari mobil itu dan tidak menemukan apa-apa. Sepertinya dia cepat bersih, yang membersihkan mobil itu sampai bersih. Jadi karpet lantainya terlihat sangat bersih, seperti baru saja dipoles dengan Armor All. Chris McDonough, terima kasih atas waktu dan keahlian yang Anda bagikan. Terima kasih. Ingat pengemudi DoorDash yang mengantar makanan ke sana pagi itu sebelum pembunuhan? Namanya Molly McMichael. Sekarang kita dengarkan rekaman wawancaranya dengan polisi. Inilah sebagian yang dia sampaikan ke polisi tentang yang dilihatnya pagi itu. Aku sempat berjalan-jalan dengan senterku. Aku sedang memakai ponselku, mencoba mencari tahu di mana itu. Aku ingat saat aku tiba, aku melihat gadis itu di jendela. Hal yang sudah aku ceritakan padamu itu di jendela paling atas sebelah kiri. Aku yakin dia sedang berayun di atas hemok atau sesuatu, tapi mungkin juga dia sedang di atas tempat tidur atau semacamnya. Bukan itu, karena dia sedang memperhatikanku. Dan biasanya saat kamu memesan sesuatu dan seseorang melihatmu, mereka akan melihatku berlari ke pintu, entah itu pesanan tanpa kontak atau bukan. Dan dia langsung melompat turun begitu dia melihatku dan melihat bahwa aku melihatnya. Aku menyadari beberapa kali saat aku berjalan-jalan dan mencoba mencari tempatnya, dia akan muncul lagi membuka jendela dan aku melihatnya lagi. Aku seorang gadis dan aku membawa senter. Sebuah mobil lewat, itu sedan, warnanya coklat muda. Dan pria yang mengemudikan mobil itu, aku ingat karena aneh sekali dia tidak melihat ke arahku. Molly McMichael tidak melihat Bryan Kohberger malam itu. Penyelidik memastikan dia masuk ke belakang saat mengantar makanan, lalu dia keluar dari jalan masuk dan parkir di belakang rumah. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.